Coca-Cola. Bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, sempat menarik perhatian usai ia menyingkirkan botol Coca-Cola yang merupakan salah satu merek sponsor Euro 2020. Ronaldo disebut memicu kejatuhan nilai pasar Coca-Cola hingga harus kehilangan nilai pasar sebesar 4 miliar US dollar atau setara dengan 57 triliun rupiah pada perdagangan Senin 14 Juni yang lalu. Menurut saya, tidak tepat bila Cristiano Ronaldo disebut sebagai penyebab tunggal perusahaan sebesar Coca-Cola kehilangan 4 miliar US dollar karena sarannya untuk meminum air putih. Halo sahabat entrepreneur, saya Willianto SE. Saya akan mengupas tuntas dari sudut pandang saya bagaimana, apa sih penyebab saham Coca-Cola anjlok? Dan kenapa saya tidak menganggap Cristiano Ronaldo sebagai faktor utama anjloknya saham Coca-Cola? Simak terus video ini. Are you ready? Kejadian tersebut hanya salah satu faktor minor saja yang terjadi bersamaan dengan beberapa faktor lainnya. Pertama, harga saham Coca-Cola (KO) pada pertengahan Juni memang sudah mencapai harga puncaknya selama 52 minggu terakhir di level 56 US dollar per saham. Sehingga menurut saya, saham memang rentan koreksi karena sudah mencapai nilai puncaknya. Sebenarnya, saat terjadi, saham Coca-Cola sudah negatif karena memang pada masa-masa itu Wall Street ada di teritori tertinggi. Jadi wajar kalau Wall Street mengalami koreksi. Menyalahkan Cristiano Ronaldo sebagai penyebab penurunan harga saham KO merupakan tindakan irasional. Pasalnya, investor melihat fundamental perusahaan untuk mengukur nilai saham. Untuk diketahui, KO merupakan salah satu dari 30 saham tertua yang tergabung dalam Dow Jones Industrial Average (DJIA). Dalam indeks tersebut, Coca-Cola bersanding sejajar dengan Apple, McDonald's, Microsoft, Wall Street, Nike, dan perusahaan raksasa lainnya. Sehingga saya melihat tidak semudah itu menggerus harga saham KO. Kalau ini Cristiano Ronaldo menggeser botol dijadikan landasan, nanti acuan fundamental tidak lagi jadi landasan. Nanti bisa saja artis lepas topi merek tertentu lalu harga saham turun. Ini irasional. Perlu Anda ketahui, memang indeks Amerika Serikat tengah mengalami koreksi akhir-akhir ini. Namun, insiden Cristiano Ronaldo terjadi sebelum itu. Namun, jika kita berbicara mengenai faktor pengaruh seorang Cristiano Ronaldo sebagai pesepak bola atau bisa dikatakan influencer sosial media, pemindahan botol oleh Cristiano Ronaldo berpengaruh besar terhadap penurunan harga saham KO. Pasalnya, Ronaldo memiliki basis penggemar yang besar. Di Instagram saja, ia memiliki 302 juta pengikut. Salah satu akun dengan pengikut terbanyak di dunia. Di era digital ini, menurut saya, menilai besar pengaruh toko tenar atau influencer sebagai alat marketing atau sebaliknya. Bagai pisau bermata dua, influencer bisa menjadi berkah atau musibah bagi perusahaan. Ini jika dilihat dari sisi faktor Cristiano Ronaldo sebagai seorang influencer. Kenapa demikian? Kita ambil sebuah contoh. Penjualan McDonald's yang meroket berkat kerjasama perusahaan dengan band K-pop BTS. Korelasinya pasti ada. Karena untuk menaikkan penjualan butuh influencer. Efek negatif dari Ronaldo, pengikut dia salah satu terbesar di muka bumi, 300 juta lebih. Walau merugikan perusahaan, menurut saya, tindakan Ronaldo tidak serta-merta membuat perusahaan merugi hingga 4 miliar US dollar. Bisa sebagian saja, itu kan dihitung berdasarkan penurunan kapitalisasi pasar. Tapi efek penjualannya kan belum tahu. Minimal, Coca-Cola iklan di Euro 2020 tujuannya menaikkan omset. Begitu ada pernyataan Ronaldo, pasti dirugikan. Fakta di lapangan, pemberitaan mengenai efek Ronaldo membuat Coca-Cola merugi 4 miliar US dollar menjamur di berbagai media pemberitaan. Bahkan,
Beberapa sumber menyebutkan bahwa satu orang dari negara yang relatif kecil mampu menenggelamkan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat. Tapi ada juga yang memuji pengaruh Ronaldo dan meminta para perusahaan untuk memperbaiki pemasaran mereka. Begitu banyak dugaan ini dibangun di atas premis yang goyah. Jika tidak salah, peristiwa tersebut mengungkapkan pentingnya berpikir kritis bagi para pemimpin bisnis dan masyarakat pembaca terutama saat ini. Memang, pada saat konferensi pers dihelat, nilai kapitalisasi Coca-Cola terjun kurang lebih 4 miliar US dollar. Kendati begitu, masih ada beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi penurunan kinerja. Jika Anda cukup teliti, pada Senin tanggal 14 Juni yang lalu, harga saham Coca-Cola sudah mulai melemah pada pukul 9.30 waktu setempat. Pada waktu pukul 9:40 harga saham sudah menurun 1,6%. Dan kapitalisasi pasarnya turun ke posisi 238 miliar US dollar. Turun 4 miliar US dollar dari hari yang sebelumnya. Lah kok bisa? Karena insiden penggeseran botol baru terjadi pada jam 9:43. Artinya harga saham Coca-Cola sudah turun sebelum Ronaldo menggeser botol. Jadi sejak Ronaldo menggeser botol pada jam 9:34 hingga akhir perdagangan Wall Street, harga saham Coca-Cola naik 0,3 US dollar, menambah valuasi 1,3 miliar US dollar kepada perusahaan. Berbanding terbalik, setelah Pogba memindahkan Heineken, sahamnya justru naik 1,02% menjadi 99,18 euro per saham. Bukan melodrama kalau tidak menegangkan dan mengandung-ngandung emosi. Makanya, rontoknya saham Coca-Cola setelah Ronaldo menyingkirkan lebih menarik diwartakan ketimbang naiknya saham Heineken sesudah Pogba memindahkan botolnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sependapat dengan media-media mainstream mengenai anjloknya saham Coca-Cola karena faktor seorang Cristiano Ronaldo? Atau justru media yang justru diuntungkan oleh adanya pemberitaan tentang Cristiano Ronaldo? Inilah letak poin yang harus kita kaji dan saring dalam menerima informasi-informasi yang ada. Kita juga harus lebih teliti dan detail dalam mencerna berita-berita yang saat ini belum tentu sesuai dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Baik, jika Anda ingin mengetahui seputar bisnis, investasi, aset, dan manajemen bisnis apa saja yang ingin Anda ketahui, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Saya akan menjawab setiap pertanyaan Anda di video selanjutnya. Salam sukses, dahsyat!